Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Mas Kohar, sebelum kita mencari tahu bagaimana sebetulnya seharusnya seorang cendekiawan memberikan suluhnya, kita saat ini sudah terhubung lewat saluran telepon dengan salah seorang cendekiawan, Profesor Azumardi Azra. Prof. Azra, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leo. Apa kabar? Ya, Prof. Azra, kalau kita melihat sebetulnya ketika seseorang disematkan status atau gelar cendekiawan, seharusnya kan dia menjadi penerang bagi masyarakat di sekitarnya. Tetapi pada waktu belakangan ini kita melihat ada orang-orang yang karena kepentingan, kalau saya memperhatikan Prof, itu lebih banyak aspek politik praktis, akhirnya relatif tidak menyampaikan kebenaran dengan utuh. Ada potongan-potongan yang dilakukan yang untuk membela kepentingannya sendiri. Nah, pertanyaannya untuk orang-orang seperti ini, masih layakkah mereka disebut cendekiawan, Prof. Azra? Saya kira ya tidak layak lagi ya, karena orang-orang katakanlah terpelajar, kemudian menjadi intelektual cendekiawan, kemudian tidak lagi berpegang pada kebenaran, tidak lagi berpegang pada nilai-nilai moral, nilai-nilai etika, maka sebenarnya dia kehilangan derajat yang tinggi sebagai intelijensia dan sekaligus juga cendekiawan ya. Karena tidak berpegang lagi pada kebenaran. Itu bahkan seorang di Prancis, di kalangan dunia intelektual Prancis disebut dengan pengkhianatan intelektual, treason of intellectuals. Jadi itu pengkhianatan. Jadi itu luar biasa itu. Dan disebut sebagai great treason. Jadi pengkhianatan yang luar biasa. Jadi oleh karena itu saya kira memang kita harus mewaspadai orang-orang yang seolah-olah memberikan data ilmiah, data yang bisa dipertanggungjawabkan, ternyata itu adalah hoax atau dimanipulasi atau data yang sudah lama. Jadi orang-orang seperti itu tidak patut lagi disebut sebagai cendekiawan. Itu adalah politisi, dan politisi biasanya berorientasi pada kekuasaan. Nah harusnya meskipun berorientasi pada kekuasaan harus tetap berpegang pada nilai moral, tidak menghalalkan semua cara, ya. Ini kan menghalalkan semua cara, memanipulasi data, membuat hoax dan lain sebagainya. Masalahnya Prof. Azra, karena orang-orang ini adalah seorang yang sebelum mulai menyimpang, kalau boleh saya katakan begitu, adalah seorang yang pintar, terhormat, banyak orang yang masih menghormati dia, sehingga pertanyaannya untuk cendekiawan yang mulai tidak objektif ini, bisa ada sanksinya tidak sebetulnya, Prof? Nggak ada, kalau sanksi itu tidak ada, karena itu sanksinya adalah sanksi moral, ya kan? Karena sebenarnya seorang cendekiawan itu menjadi cendekiawan ketika dia selalu berorientasi pada kebenaran, pada nilai-nilai moral, ya kan? Berorientasi pada kepentingan publik, kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dia tidak partisan dalam memberikan data, memberikan penilaian. Tapi begitu sudah partisan dan mengubah fakta, data, menggunakan data-data lama yang tidak relevan misalnya, dia sebetulnya sudah kehilangan derajat yang mulia sebagai cendekiawan. Jadi mungkin lebih tepat disebut sebagai hoaxers. Hoaxers itu orang yang memproduksi hoax. Oke, baik. Sangat disayangkan, semoga hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi ya. Prof. Azumardi Azra, terima kasih sudah memberikan suluh Anda pagi ini. Selamat pagi, Prof. Azra. Supaya hati-hati lah, karena hoaxer seperti itu ya. Baik, terima kasih Profesor. Mas Kohar, saya tertarik dengan pendapat dari salah seorang pemirsa setia editorial, Pak Sunoto dari Cirebon. Beberapa kali kesempatan Pak Sunoto mengatakan bahwa ketika seseorang mendapatkan gelar akademik, di dalam ijazahnya itu bukan hanya nilai-nilai akademis, tetapi juga nilai-nilai moral, terutama dalam hal menjaga kebenaran. Dan secara konkret Pak Sunoto itu mengusulkan untuk orang-orang cendekiawan, waktu itu memang konteksnya koruptor ya, yang menjadi koruptor itu sebaiknya dicabut saja ijazahnya atau gelar akademiknya sebagai hukuman sosial yang jelas. Nah kalau untuk orang-orang yang katanya cendekiawan tapi menyebarkan hoax seperti tadi kata Prof. Azra,
Bisa sih, tidak sih dilakukan hal-hal seperti itu? Cendekiawan atau intelektual itu berbeda dengan intelijensia. Ada yang membedakan dengan intelijensia. Intelijensia itu lebih kepada teknis, lebih kepada profesi, lalu kemudian kaitannya dengan sertifikat, ijazah dan seterusnya. Kalau cendekiawan, maka dia tidak serta-merta harus terkait dengan ijazah tertentu atau sertifikat atau portofolio tertentu, tetapi kiprahnya dia diakui oleh masyarakat. Tapi biasanya kan mereka akademisi atau orang yang berangkat dari perguruan tinggi. Betul, dia berangkat dari perguruan tinggi. Tetapi bisa juga dia berangkat dari satu yang, ya katakanlah misalnya begini, Profesor Dr. Hamka, Buya Hamka. Secara pendidikan formal, pendidikan Hamka tidak sampai perguruan tinggi, tetapi beliau mendapatkan gelar Profesor Doktor. Nah ini apa? Kenapa? Karena dia diakui dia sebagai cendekiawan, sebagai orang yang terhormat dengan kepintarannya, dengan keulamaannya, lalu kemudian dia gunakan ilmu itu untuk menerangi masyarakat. Inilah yang membedakan cendekiawan. Karena itu ketika tadi Profesor Azumardi ditanya, apa sanksinya? Tidak ada, ya sanksi moral saja. Sanksi moral saja. Kenapa? Karena memang dia akan disebut sebagai pengkhianat intelektual. Dia akan disebut sebagai pengkhianat cendekiawan. Nah, ada banyaklah ahli, ada Edward Shields, ada Karl Mannheim, kemudian Immanuel Kant, yang menyebut bahwa inti dari cendekiawan, dari intelektual itu adalah dia freedom, atau ada independen, dia bebas untuk menyuarakan kritisisme masyarakat. Ingat loh, kritis ya, bukan nyinyir. Beda tuh ya. Kritis dengan nyinyir beda. Tentu saja nyinyir itu segala sesuatu dipandang dengan sisi negatif, kadang-kadang padahal faktanya positif gitu loh. Jadi dia mencoba untuk menutup pandangan-pandangan yang mestinya itu dia objektif, dia tutup karena dia bekerja atau berpendapat berdasarkan pesanan pihak tertentu. Karena kan yang terjadi sering seperti itu, Mas Kohar. Cendekiawan yang katanya cendekiawan, tapi kalau menurut Pak Azra tadi hoaxer, penyebar hoax atau politisi, itu sering tidak menyajikan seluruh data, tidak menyajikan seluruh kebenaran, hanya potongan-potongan yang memang menguntungkan kepentingannya. Nah akhirnya kan ketika masyarakat menilai seorang Abdul Qohar yang terhormat misalnya menyajikan data tapi tidak utuh, akhirnya kan bingung juga dan mungkin tersesatkan juga. Bagaimana? Ya tentu dia tidak layak lagi dia disebut sebagai cendekiawan. Kenapa? Karena tugas utama dari cendekiawan adalah mencerahkan. Karena dia membawa suluh, dia membawa penerang, mencerahkan masyarakat dari kegelapan, termasuk dari kebingungan masyarakat terhadap data mana yang benar. Data utang misalnya, data utang disebut berkali-kali di-announce bahwa utang kita besar, sekian ribu triliun, darurat utang. Menterinya ngawur, seperti itu. Pencetak utang misalnya. Tapi ternyata setelah di breakdown lebih teliti lagi, dilihat lebih teliti lagi bahwa rasio utang terhadap PDB kita aman, tidak sampai 30%, 29, sekian persen. Terkendali ya. Terkendali. Dulu bahwa dulu utang tidak sebesar sekarang, tetapi PDB kita kan juga tidak besar dulu. Size ekonomi tidak besar, maka utangnya segitu, persentasenya tetap lebih tinggi daripada yang sekarang. Zaman Orde Baru itu rasio utang rata-rata 50%. Nah, di negara-negara besar sekarang bahkan rasio utang ada yang 120%, ada 100%. Jepang itu tinggi rasio utangnya. Toh tidak apa-apa, tidak bahaya karena fundamental ekonomi mereka bagus terjaga. Nah di kita fundamental ekonomi kita juga relatif bagus, utang kita, rasio utang kita juga masih sehat. Masalahnya Mas Kohar, cendekiawan yang sering menyajikan hoax begitu, tidak ada sanksi, tapi kan efek merusaknya sudah mulai terjadi. Nah bagaimana mencegah hal itu terjadi, kita bahas di bagian berikut, dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Mas Kohar, sebelum kita berdiskusi lagi, kita akan mendengarkan dulu pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan Pak Nugroho di Jakarta. Pak Nugroho, selamat pagi Pak. Halo Pak Nugroho. Selamat pagi.
Iya, Pak Nugroho, selamat pagi, silakan Pak. Pagi Bung Usman dan pagi Indonesia. Mas Kohar di sini Pak Abdul Kohar.